Tak ada yang lebih sial dari seorang yang ingin melucu, tapi sama sekali tak lucu. Jangankan orang lain tertawa, saya sendiri pun tak tertawa oleh lelucon saya. Mungkin kalian mengira menjadi badut adalah pekerjaan yang paling gampang. Tinggal bertingkah kocak, maka orang akan tertawa. Bila kalian menjadi saya, kalian akan mengerti. Tak mudah membuat orang tertawa. Apalagi ketika kamu sedang tak ingin tertawa. Lagi pula, di zaman di mana orang-orang mudah tersinggung dan marah, membuat lelucon tak semudah yang kalian bayangkan. Bisa-bisa hanya karena lelucon, kamu bisa dipidanakan, dianggap menghina dan mencemarkan nama baik. Kawan baik saya, seorang pelawak, dipenjara hanya karena membawakan lelucon yang kemudian dianggap menghina. Dia bercerita tentang seorang yang memanjat pohon kelapa pada jam 10 pagi. Kemudian dari atas pohon kelapa, orang tersebut mengumandangkan azan subuh. Tentu saja hal itu membuat gempar seluruh kampung. Orang-orang berbondong mendatangi orang itu, berteriak-teriak menghujatnya, bahkan ada yang ingin membunuhnya. "Dasar kafir! Turun kamu!" Begitu orang-orang kampung berteriak marah. "Berani-beraninya kamu melakukan penghinaan. Azan subuh jam 10 pagi. Dasar orang aneh, kafir!" Tapi dengan tenang orang itu menjawab, "Loh, siapa yang aneh? Siapa yang kafir? Coba kalian pikir, saya azan subuh jam 4 pagi di masjid, tapi tak ada satupun dari kalian yang datang. Begitu saya azan subuh jam 10 pagi, kok kalian semua pada berdatangan? Coba kalian pikir, siapa yang gak taat? Siapa yang aneh? Siapa yang kafir? Orang kok gampang mengkafirkan orang hanya karena berbeda menjadi bermusuhan. Orang sekarang sepertinya senang bertengkar. Kalau Descartes bilang, "Aku berpikir, maka aku ada." Orang sekarang seperti bilang, "Aku bertengkar, maka aku ada." Pertengkaran dijadikan komoditi, diperjualbelikan, bahkan seringkali diberi pembenaran atas nama keyakinan. Ayat-ayat digunakan untuk kepentingan kekuasaan. Makanya sekarang ini susah membuat orang tertawa. Saya menjadi badut, meneruskan ayah saya. Dulu, ayah saya juga seorang badut. Karena bapak saya badut, saya pun jadi badut. Kan sekarang lagi ngetren, anak meneruskan orang tuanya. Kalau bapaknya jadi presiden, ya anaknya kepengen jadi presiden. Enggak deng, anaknya nyalon jadi gubernur. Bahkan ada loh yang nyalon jadi wali kota. Wah, sudah, jangan ngomong ngelantur, nanti malah sayanya ditangkap. Dulu
kata bapak saya. Jadi badut itu enak, penghasilannya lumayan. Bapak saya sering diundang karena orang-orang masih butuh hiburan. Badut dan pelawak masih dianggap lucu. Lah, kalau sekarang pelawak aja kalah lucu kok sama politikus. Aku nggak nyangka kalau kamu datang. Silakan duduk. Maaf ya berantakan. Kamu mau minum apa? Atau mau makan? Sebentar ya. Kamu nggak haus kan? Nggak lapar kan? Syukurlah. Kebetulan saya sedang tak punya apa-apa. Tapi masih bisa GoFood kok. Tapi kamu yang bayar ya. Lihat itu, yang datang pacar saya. Loh, jangan tersenyum mengajak begitu. Badut seperti saya kan juga manusia. Bisa paling ngilang dan punya pacar. Lihat itu, ganteng gak pacar saya? Namanya Sutejo. Lengkapnya Sutejo Bawono Negoro. Makasih ya, kamu udah mau datang. Aku kira kamu sudah lupa sama saya. Makasih ya, kamu udah terus inget saya. Pasti kamu kangen ya sama saya. Saya juga. Jangan rindu, rindu itu berat. Kamu gak akan kuat, biar aku saja. Aku kira kamu sudah gak mau sama saya. Katanya kamu sudah punya pacar baru, lebih cantik, lebih kaya. Tapi percayalah, apapun yang terjadi, aku tetap cinta kamu. Sumpah I love you, I miss you. Boleh aku cium kamu? Boleh aku peluk kamu? Tejo, Sutejo. Ternyata hanya khayalan saya saja. Ternyata saya ini badut jomblo. Coba kalian bayangkan betapa sialnya saya. Sudah menjadi badut, jomblo pula. Nasib saya benar-benar ambiar. Percayalah, jadi badut itu berat. Kamu gak akan kuat. Biar aku saja.
kalian menatap saya seperti itu? Ada yang aneh dengan penampilan saya? Sudah saya katakan, saya ini orang yang sial. Tapi nasib memang aneh. Nasib selalu memberikan kejutan-kejutan yang tidak pernah saya duga. Kalian lihat penampilan saya? Begitu necis dan perlente. Kini, saya sudah berpakaian bagus. Tapi sebenarnya, saya tetaplah seorang badut. Saya tak pernah memimpikan ini. Tapi barangkali inilah takdir saya. Suatu hari, saya diminta untuk mengisi hiburan pada kampanye partai. Menurut saya, penampilan saya biasa-biasa saja, sama sekali tak lucu. Tapi entah kenapa, semua orang yang hadir tertawa terpingkal-pingkal. Saya hanya menjentik-jentikan jari seperti ini. Semua orang tertawa. Saya hanya menggoyang-goyangkan bokong saya. Semua orang tertawa. Bahkan ketika saya hanya berdiri diam, semua orang semakin tertawa terbahak-bahak. Mereka terhibur dengan penampilan saya yang begitu bodoh dan tolol. Sungguh, saya tak pernah merasa setongkol saat itu. Lalu, pimpinan partai itu mendatangi saya, menjabat tangan saya, dan memuji-muji saya. Katanya, saya ini sosok yang karismatik. Saya punya bakat disukai banyak orang. Dan itulah kekuatan seorang pemimpin. Kemudian ia bilang pada saya, sekarang ini menjadi pemimpin tak perlu cerdas atau pintar. Yang penting disukai banyak orang. Demokrasi membuat seseorang menjadi pemimpin bukan lantaran kecerdasannya, tapi karena kemampuan disukai banyak orang. Semakin banyak orang menyukaimu, memujamu, maka kamu akan menjadi pemimpin. Mendukungmu akan memujamu habis-habisan. Tak peduli salah atau benar. Yang penting mereka tetap percaya kamu dan menyukai kamu. Orang seperti kamulah yang dibutuhkan partai. Kemudian mereka mendandani saya menjadi necis seperti ini. Didaftarkan ikut pilkada. Padahal saya kan nggak tahu apa itu pilkada. Saya nggak tahu beda pilkada dan pilkab. Tapi ada yang pernah bilang kalau pilkab tidak boleh coba-coba buat anak. Kalau pilkada boleh coba-coba buat anak. Makanya sekarang ini banyak anak pejabat dan pemimpin yang coba-coba ikut pilkada. Saya benar-benar nggak tahu mengapa mereka mendaftarkan saya ikut pilkada. Padahal ijazah pun saya tak punya. Tapi mereka bilang, tenang saja, ijazah bisa dipalsukan. Jangankan ijazah, kebenaran pun bisa dipalsukan. Dan betapa sialnya saya. Saya menang pilkada. Barangkali zaman memang sudah gila. Mereka memilih saya karena dianggap bisa menghibur mereka. Saya dianggap orang yang paling lucu, yang bisa membuat mereka bahagia. Ketika saya menjadi badut, saya tak pernah berhasil membuat orang tertawa. Tapi ketika saya menjadi pemimpin, berkali-kali saya membuat orang tertawa. Itulah kenapa saya bilang,
Betapa sialnya hidup saya. Betapa sialnya hidup saya. Dulu menjadi badut, menjadi pemimpin pun tetap jadi badut. Badut yang bisa mereka atur, badut yang bisa membuat mereka terhibur. Sungguh, saya memang badut yang siap. Percayalah, menjadi badut itu berat. Kamu gak akan kuat. Biar para pemimpin saja.